Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah muncul pertanyaan sesuai tema kita, ketika aku di antara dua bidadari. Maksudnya apa Pak Ustadz? Maksudnya adalah seorang laki-laki yang dihadapi dengan sebuah pertanyaan yang selalu menghantui rumah tangga. Lebih mendahulukan istri atau mendahulukan ibu? Karena dalam hal ini seorang laki-laki berada pada posisi si malakama, belain ibunya, dibilang sebagai anak yang mami, anak mami. Belain istrinya juga takut dibilangin sebagai suami takut istri. Jadi menderita itu laki-laki itu, menderita tuh dua orang itu, kasihan, melas mukanya begitu. Jadi ibu yang berbahagia si malakama, bela istri salah, bela orang tua juga salah. Nah sekarang kita kembali ke hukum Islam. Sebenarnya adalah memahami konsep ini bagaimana, karena ini pasti menjadi masalah yang esensial dalam rumah tangga. Dan ini sangat-sangat mendasar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka kita akan bagi dalam dua titik Bu ya. Pertama, kaidahnya begini: menggabungkan dua perkara yang baik itu lebih utama daripada menguatkan salah satunya. Makanya saya paling gak suka kalau ditanya, Tat, lebih mendahulukan ibu atau istri? Lebih mendahulukan istri atau ibu? Pertanyaanmu tuh gak bisa dijawab. Kenapa Pak Ustadz? Begini, gini ya. Bukan gak bisa dijawab itu bukan artinya mentok, enggak, nanti ada solusinya. Cuman maksudnya secara real, kan pertanyaannya atau, berarti pilihan. Kamu pilih aku atau pilih ibumu? Kamu pilih ibumu atau pilih aku? Ini pertanyaan yang bebungulan. Pertanyaan bodoh ini Bu. Kenapa? Sekarang gini, saya balik sama ibu. Coba ibu gantian jawab pertanyaan saya. Ya, ibu jawab pertanyaan saya. Kalau ibu berani jawab, saya kasih ini apa namanya, kelepons, ya. Jadi, apukat ya ini. Kelepon ini ya, andalannya BKV itu kelepon. Enggak gaul ini Bu Ipon ini. Ini produk terbarunya BKV kelepon. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengerin Ustaz. Kalau ibu berani jawab pertanyaan ini, saya akan jawab pertanyaan ibu. Apa pertanyaannya Ustaz? Ibu pilih mana? Jantungnya sehat, ginjalnya bocor, atau ginjalnya sehat, jantungnya bocor? Jawab, tak aminin. Nah, itu sudah hashtag. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pertanyaan yang bodoh, gak akan ada jawabannya. Sama kayak tadi, kamu pilih aku apa pilih ibumu Mas? Itu pertanyaan bodoh. Maka ibu jangan pernah bertanya seperti itu di hadapan seorang suami. Itu gak boleh Bu. Teman-teman yang berbahagia, landasannya tadi poin pertama, menggabungkan dua perkara yang baik lebih utama dibandingkan memilih salah satunya saja. Itu pertanyaan sama kayak gini, Tat, bagus mana ya? Aku umroh tapi gak pernah sedekah, atau aku rajin sedekah tapi gak pernah umroh? Juga salah. Pertanyaan yang seperti ini gak bakal kejawab. Kenapa? Gak kau lakukan dua-duanya aja. Ya toh? Ustadz itu suka minum kopi atau minum klepon, gak usah banyak gaya, siapin dua-duanya, selesai. Ya kan? Ustadz itu sukanya apa? Sop tulang iga atau kepala kakap, dua-duanya, selesai. Itu contoh-contoh ya, bukan betulan. Tapi kalau ada syukur alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, artinya kalau kita pelajari ibu, kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan, ini yang dikatakan Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani, bagus. Kata beliau, la yusaru ila tarjih bainal adillah. Jangan menggunakan satu dalil membuang dalil lainnya, al-muta'aridho, yang nampak seperti bertabrakan. Contoh kayak tadi ya, jilbaban tapi hatinya busuk, sama orang gak berjilbab tapi hatinya baik. Ini gak usah dipilih Bu, lebih baik dijamak, digabungin. Fa innal jam'a muqaddamun ala tarjih. Karena menggabungkan dua perkara itu lebih keren dibandingkan dengan memilih salah satunya. Fa in amkana zawal ta'arud, fa in amkanal jam'u, jika memungkinkan untuk dijamak, ya jamak saja, gabungin dua dalil.
Wazalat ta'arud, dan hilanglah pertentangan dalil. Maka dengan itu jangan memilih salah satunya. Jadi ya, saya mau berangkat umroh, saya nabung, misalnya sebulan nabungnya misalnya 500.000. Nah dari 500.000 bisa nggak kira-kira dipotong jadi 4,5 lah, 50.000-nya untuk sedekah, kan gitu Bu ya, menggabungkan dua-duanya. Itu pertanyaan-pertanyaan begitu tuh nggak bakal kejawab. Lebih bagus mana? Perempuan yang ngelainin suami tapi nggak pernah pengajian, sama perempuan yang pengajian terus tapi nggak pernah mau ngelainin suami. Gak ada jawabannya. Yang benar apa? Ya pengajian iya, tapi jangan sampai mendolimi suami. Melainin suami juga iya, tapi jangan sampai ibu nggak mau pengajian. Itu Bu ya. Nah sekarang di sini ada dua dalil yang bertabrakan. Yang pertama, dalil untuk hormat kepada orang tua. Ada jelas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah Allah tetapkan kepada kalian, jangan pernah kamu menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Jadi artinya segede apapun amal ibadah ibu, sebesar apapun amal ibadah ibu, kalau ibu tidak melakukan dua ini, zong Bu amal ibadahnya. Yang pertama apa tadi? Menjaga ketauhidan kepada Allah. Dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada perintah bagi anak baik laki maupun perempuan untuk menghormati orang tuanya. Tapi di sisi lain seorang suami juga punya kewajiban menjaga dan mencintai istrinya. Nah ini kan dalilnya kayak bertabrakan gitu. Maka daripada dipilih salah satunya, ya gabungin aja dua-duanya. Itu jauh lebih perfect dan lebih sempurna. Sama kayak tadi berjilbab tapi hatinya busuk, nggak berjilbab tapi hatinya baik. Ya udah, pilih aja berjilbab tapi hatinya baik. Itu maksudnya begitu. Baik, jadi kesimpulannya bukan memilih tapi menggabungkan keduanya dengan prosentase secara bijak. Itu yang terpenting. Nah sekarang kalau udah begini Pak Ustadz, gimana memprosentasekannya? Berarti kan mencintai ibu jalan, mencintai istri juga jalan. Prosentasenya gimana? Lihat ulama cerdas. Dibagi menjadi dua bagian. Oh, menjadi dua bagian. Yang pertama, kadang-kadang yang didulukan adalah ibu. Yang kedua, kadang-kadang yang didulukan adalah istri. Nah, dalam hal apa didulukan ibu? Ternyata dalam hal cinta dan perasaan. Ternyata ibu lebih didulukan. Tahu dari mana Pak Ustadz? Banyak banget dalilnya Bu. Saya contohin satu poin. Hadis Muawiyah bin Haida al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadis Bukhari. Diceritakan, ya Rasulullah, man abarul birri, siapa orang yang paling aku berbuat baik ya Nabi? Qala, Nabi berkata, ummuk, ibumu. Qultu man abar, siapa lagi ya Nabi? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Qultu man abar, siapa lagi ya Nabi? Qala ummuk, ibumu. Qala man abar, siapa lagi ya Nabi? Qala abuk, bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat-kerabat yang terdekatmu. Jadi disebutkan ibunya berapa kali? Bapaknya berapa kali? Menunjukkan bapaknya satu, ibunya ada. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejebak dia. Jadi ibu-ibu bukan ibunya tiga, tapi maksudnya rasa cinta kepada ibu 3 kali lipat dibandingkan kecintaan kepada seorang ayah. Berarti artinya di sini, ibu-ibu yang berbagi, ada kewajiban seorang suami untuk mentaati orang tuanya. Dalam hal cinta, ibu dinomorsatukan, bahkan mengalahkan seorang istri. Nah teman-teman, bahkan suatu ketika ada hadis yang lebih real ya, diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, di mana Bunda Aisyah pernah mengatakan, ya Rasul, siapa orang yang paling wajib ditaati bagi seorang suami setelah ia menikah? Kata Nabi, ibunya. Siapa orang yang paling wajib ditaati oleh seorang wanita setelah ia menikah? Kata Nabi, suaminya. Jadi bagi laki-laki yang paling wajib ditaati ibunya, bagi seorang perempuan yang paling wajib ditaati adalah suaminya. Nih kadang-kadang lepas, orang kadang protes, apaan sih?
Masa segitunya kita harus hormat sama suami? Bu, mohon maaf, Allah itu adil. Kenapa begini? Saya kasih tahu Ibu. Ini sebenarnya ilmunya ilmu apa Bu? Mata rantai kehidupan. Coba perhatiin Bu ya. Ustadz berceramah di depannya gubernur kah, di depannya wali kota kah, tapi bakal jadi kecil hina di depan siapa? Ibu. Ibu paling takut sama siapa? Suami. Suami paling takut sama siapa? Ibu. Ibu paling takut sama siapa? Suami. Suaminya takut sama siapa? Ibu. Ibunya takut sama siapa? Suaminya. Suaminya takut sama siapa? Ibunya. Jadi dalam kehidupan ini kita pernah merasa ditakuti dan pernah menjadi orang yang paling takut. Ustadz paling takut sama ibu, Ustadz ditakuti sama istri. Itu akan rentetan begitu terus. Kalau misalnya sekarang dibalik, misalnya ibu, mohon maaf ya, takutnya sama orang tua. Orang tua sama siapa? Sama suaminya. Terus kami sama sebagai suami kapan ditakuti? Iya kan? Jadi adil. Ibu takut suami, suami takut ibu. Ibu takut suami, suami takut ibu. Nah sekarang kalau dibalik misalnya, terus kapan aku ditakuti itu kapan? Aku kan juga pengen punya harga diri. Kamu pikir aku ustadz murahan? Cih. Jelas? Jelas? Jelas yang gendong anak? Woi, jelas enggak? Jadi teman-teman ini ceramah sekaligus ngasih tahu isi hati gitu Bu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu gambarannya Bu. Makanya Allah tuh adil. Gitu ibu protes kan, aku kok harus ditakuti sama suami? Suami nggak takut sama aku. Lah kalau suami takut sama istri, istri takut sama ibunya, lah aku kapan ditakuti? Aku tapak memang baru tahu rasa. Paham maksudnya Bu ya? Nah jadi ibu-ibu Allah itu memang luar biasa. Maka kesimpulannya, yang paling wajib ditakuti seorang suami adalah ibunya, bukan istrinya. Jadi yang prioritas dalam bab apa tadi? Baik, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan bisa diambil hikmah. Ini paling benci saya tuh ceramah di depan orang. Bu, loh ini pembahasannya kok lupa itu piye toh? Kan tadi Ustaz sudah bilang, prinsip yang pertama adalah bahwa tidak memilih tapi masalah prioritas. Terus prioritas saya bilang siapa yang diprioritaskan? Saya bilang dibagi dua. Dalam bab cinta dan kasih sayang yang lebih diprioritaskan istri atau ibu? Ibu. Maka Anda sebagai seorang istri jangan pernah merasa cemburu ketika seorang suami itu memprioritaskan ibunya dalam bab cinta dan perhatian. Iya Bu, karena suatu masa nanti ibu akan jadi mertua. Ibu akan menjadi mertua yang juga akan merasa cemburu ketika anaknya diambil oleh istrinya. Jadi hidup ini hidup apa tadi Ustaz bilang, mata rantai kehidupan berputar. Ngerti gak sih? Mata rantai kehidupan, cacing dimakan apa Bu? Ayam dimakan ular nanti mati dimakan cacing, muter aja begitu. Ya. Nah, maka berangkat dari situlah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin pertama sudah ketemu jawabannya. Suami lebih cinta kepada ibu atau istri? Lebih dulukan ibunya. Karena ini ngomongin bab cinta. Namun yang kedua, ini yang banyak orang tidak paham. Ternyata yang didulukan adalah istrinya dalam bab itu Bu yang kadang kita kurang tahu. Ya? Baik, ternyata ini yang selama ini kita nggak paham. Baik. Kemudian berikutnya, ibu fokus dong. Seorang ibu itu lebih didulukan dalam bab cinta. Nah, yang kedua ini ternyata istri yang didulukan dalam bab mengenai tentang itu yang kadang-kadang kita lupakan. Baik, ibu dalam bab apa tadi? Tahu dia. Padahal saja nggak ngomong loh, serius. Dia tahu urusan duit aja pinter kau ya. Ternyata dalam bab nafkah istri lebih didulukan dibandingkan dengan ibu. Nanti saya pertanggungjawabkan ini Bu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa kafa bil mar'i itsman, cukuplah seseorang menanggung dosa yang begitu besar. Ayyudai'a maya'un, ketika ia menyia-nyiakan orang yang wajib ia nafkahi. Siapa itu Pak Ustaz? Istri. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Ibda' bi nafsika, mulai dengan dirimu. Fatasaddaq 'alaiha, kalau lebih maka bersedekahlah. Fa in faddala syai'un fali ahlika, jika masih lebih juga maka untuk keluargamu, istri dan anak maksudnya. Fa in faddala an ahlika, jika keluargamu juga udah lebih, falidhi qurbatika, maka keluarga terdekatmu. Fa in faddala an dhi qurbatika, jika keluargamu juga lebih, maka fahakadha wa hakadha, kemudian berikutnya dan berikutnya." Jadi pertama, nafkah itu untuk diri sendiri. Ustaz punya uang, ya Ustaz menafkahi diri sendiri, jangan sampai Ustaz kelaparan. Kalau berlebih, maka untuk keluargamu, itu istri dan anak. Jadi nomor 2, kalau lebih maka untuk kerabatmu. Disitulah orang tua kita berada, posisinya ada di nomor 3. Tuh ya Bu, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis lain mempertegas kembali, hadis Abi Hurairah, diceritakan Nabi SAW bersabda, arba'atu dananira, ada 4 dinar. Dinarun a'taitaha miskinan, 1 dinar kamu berikan orang miskin. Dinarun a'taitaha fi raqabah, 1 dinar kau berikan seorang budak yang miskin. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, 1 dinar kau sedekahkan untuk keluargamu. Lihat Bu, ada 4 tadi. 1 untuk orang miskin, 1 untuk memerdekakan budak, 1 untuk keluarga, 1 untuk fisabilillah. Kata Nabi, alladzi afdal alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang paling afdal adalah yang kau nafkahkan untuk keluarga. Jadi artinya kalau kita pelajari di sini teman-teman, menunjukkan bahwasannya nafkah kepada istri dan anak menjadi lebih prioritas. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajid, beliau mengatakan al-afdal indal muslim lil yang paling prioritas bagi seorang suami itu adalah ibunya. Lima ja'a fil hadis, sebagaimana dalam hadis diceritakan Nabi bersabda, siapa yang paling berhak aku perbuat baik ya Nabi? Ibumu, 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 ibumu. Maka kata beliau ini hadis Bukhari ya, ila ana zauja, namun khusus untuk seorang istri, tuqaddam alal lebih didulukan dibandingkan ibu, fi syai'in wahid, dalam 1 perkara. Apa itu Pak Ustadz? Yaitu an-nafaqah, dalam bab nafkah. Idza kana zauj la yastati ayunfik ala zaujatihi wa ummihi ma'an, jika seorang laki-laki itu tidak mampu menafkahi istri dan ibunya secara bersamaan. Jadi kaidahnya gini. Poin yang pertama ya, seorang laki-laki diberikan Allah kelapangan rezeki, maka dia menafkahi ibunya dan dia menafkahi istrinya. Ketika di lapangan rezeki tapi lapangnya nggak lapang-lapang banget Bu, maka poinnya memberi nafkah kepada kedua-duanya, tapi istri secara prosentase jauh lebih banyak dibandingkan seorang ibu. Nah, diberikan Allah kelapangan rezeki yang cuma 1 doang, suruh milih. Kalau istrinya istri, kalau ibunya ibu, nggak bisa dua-duanya. Maka yang diprioritaskan adalah istri. Dah, jelas? Jadi ada 3 poin ini. Ya, itu yang lagi syuting pasti mau ngasih tahu suaminya. Ya, teman-teman yang berbahagia. Saya udah tahu. Pasti ibu mau jadikan dalil. Nih Mas, dengerin Pak Ustadz nih, dengerin gitu kan. Terus kau adu domba aku dengan suamimu ya. Jadi ibu-ibu, saya ulangin lagi biar lebih tegas. Ketika suami punya kelapangan rezeki, yang pertama dulukan siapa Pak Ustadz? Dua-duanya kasih nafkah. Jelas Bu ya? Tapi kalau lapang rezeki tapi nggak terlalu lapang, ya sedang-sedang lah, maka nafkahi dua-duanya. Tapi jumlahnya secara kuantitas maka lebih banyak istri. Nanti saya bertanggungjawabkan, tenang ya. Mungkin ini sepintas kayak ibu ngeliat kok gitu Ustaz ya, gitu mungkin kok kayak nggak enak di kuping. Nanti saya bertanggungjawabkan. Prosentasenya lebih banyak kepada istri dibandingkan kepada ibu. Tapi kalau poin yang ketiga tadi,
benar-benar ibu tidak punya rezeki suaminya kecuali salah satunya aja, maka yang dipilih adalah istrinya dibandingkan dengan ibunya.